Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2018. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan dan politik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di sini kami beranggotakan saya, Silman Nurjannah, NPM 119, dan teman-teman saya ada Aninda Puri, NPM 131, Tasya Nur Hidayati, NPM 135, ada Ayunda Nabila, NPM 139, Daniar Sari Firdausi, NPM 140, dan yang terakhir Nur Meliwuni, NPM 142. Nah, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sehingga negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu kekuasaan politik. Seperti itu. Sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Di Indonesia memiliki dua kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang bersama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPR mewakili daerah pemilihan tertentu dan dipilih dari partai politik, sementara DPD mewakili provinsi dipilih dari kalangan individu. Kewenangan DPR sebagai badan legislatif. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir, 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan perhatikan pertimbangan dari DPD. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kurang begitu berpengaruh karena pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu. Budaya politik di Indonesia. Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdekaannya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat Indonesia. Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998. Kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Sebagai contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Sistem pemerintahan dan politik di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memiliki dua kamar legislatif, yaitu House of Representative dan Senat, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota House of Representative mewakili daerah pemilihan tertentu, sementara Senat mewakili negara bagian. Namun di Amerika Serikat, kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu, Senat memiliki kemampuan untuk memveto keputusan House of Representative. Kekuasaan veto ini tidak memiliki DPD di Indonesia. Konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada 3 lembaga yang memegang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres yang mempunyai kekuasaan untuk mengenakan dan memungut pajak, bea, pungutan, dan cukai.
untuk membayar hutang dan menyelenggarakan pertahanan bersama dan kesejahteraan umum Amerika Serikat. Tetapi semua pajak, pungutan, dan cukai harus seragam di seluruh Amerika Serikat. Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi atau federal yang terdiri atas 50 negara bagian. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung atau Supreme Court yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai atau bipartai. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilaksanakan di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Budaya politik di Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat masyarakatnya cenderung menganut budaya politik partisipan, yang artinya budaya politik yang lebih tinggi daripada subjek. Terdapat tahapan sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yaitu yang pertama, nominasi. Nominasi adalah dukungan resmi partai politik kepada calon presiden. Yang kedua adalah konvensi nasional, merupakan tahapan akhir dari penentuan calon presiden dari partai. Yang ketiga, pemilihan nasional. Dalam pemilihan ini terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat secara langsung untuk mendapatkan suara populasi. Yang kedua, pemilihan presiden oleh para pemilih. Dalam demokrasi, politik adalah seni membuat orang percaya bahwa ia memerintah. Louis Lazarus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.